Salam, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini Mazmur 37, mulai ayat pertama. Dibaca dari perikopnya. Kebahagiaan orang fasik semu. Dan dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bersukacita karena Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan bersukacita karena duit akeh, bersukacita karena bergembira karena punya banyak uang. Ada di TikTok kapan hari itu gini lucu. Uang enggak bikin bahagia kalau sedikit. Kalau banyak bikin bahagia. Tapi itu cuma sementara. Kebahagiaan dunia itu memang kalau punya uang kita bisa kemana-mana, kita bisa melencer, cari hiburan. Karena apa? Punya uang itu juga enggak salah. Tetapi kebahagiaannya mereka cuma sekedar kalau punya uang. Kalau enggak punya uang. Kalau enggak punya uang. Stres. Kalau enggak punya uang, stres orang. Tapi kalau kita mengenai berbadan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hatinya kita itu apa? Manusia pada dasarnya orang itu serakah. Jadi kalau sudah punya ini kurang ini belum punya, itu belum punya. Sehingga orang itu mengejar sesuatu sampai kita enggak, kebahagiaan kita enggak ditentukan dari semua itu. Kebahagiaan kita makanya dikatakan dan bergembira karena Tuhan. Kalau orang yang punya Tuhan, kebahagiaannya beda. Karena orang enggak bisa beli bahagia. Kamu punya uang sebanyak apapun, kamu tidak bisa punya sukacita, itu enggak punya. Enggak memiliki hal itu. Sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya apabila kita punya Yesus. Punya Yesus, Yesus adalah segala-galanya yang membuat kita bisa bahagia. Kalau kita nggak punya Yesus, orang mau bahagia, bahagiamu itu ditentukan karena kamu punya uang, kamu punya kerjaan yang mapan, punya anak-anak yang tanpa masalah, anakmu nurut, semuanya. Itu kebahagiaanmu cuma sekedar itu. Nah kalau pas anakmu tahu-tahu jatuh, kamu wis hilang bahagia. Tapi kalau di dalam Tuhan, asalkan kita hidup taat, kita melakukan kehendak Tuhan, kita bergembira karena Tuhan, kita hidup kita, walaupun pas-pasan, hatinya tetap ada sukacita. Walaupun pas-pasan kita makan mbak sambal, makan mbak seadanya, tapi ada bahagia. Dan ada ucapan syukur. Kita bisa bersyukur itu karena adanya Roh Kudus. Adanya Roh Kudus kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati, kita bisa bergembira karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita, sehingga di tengah keadaan apapun, ada masalah boleh terjadi, tetapi asalkan ada Yesus di dalam diri kita, kita mampu untuk menghadapi semua. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala masalah. Tidak ada perkara yang sulit bagi Yesus. Asalkan kita nempel sama Tuhan, kita terus saat menyender sama Tuhan, kita gandol sama Gusti, maka kita bisa berbahagia. Berbahagia itu bukan karena kita punya duit banyak, kita nggak ada masalah. Tapi karena ada Yesus di dalam diri kita, memberi selalu kemampuan untuk menghadapi setiap masalah. Masalah lagi kita hidup, tetap ada masalah. Tetapi masalah yang kita dapetin kita, semuanya itu mendatangkan kebahagiaan. Di dalam proses mendatangkan kebahagiaan. Karena itu dalam keadaan apapun, kalau kita sedang di proses Tuhan, kita jangan sekali-kali menghindar dan meninggalkan Tuhan.
Proses itu akibatnya mendatangkan kebaikan. Nah, kalau kita hamba Tuhan, kita nggak mau diproses, kita nggak ngalami apa-apa. Nggak akan ngalami kebahagiaan, itu nggak bisa didapat. Karena kebahagiaan pada dasarnya cuma ada di dalam Yesus. Berbahagialah orang yang punya Yesus, yang kita mau diproses, kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Semua persoalan yang datang tiba-tiba tidak perlu diminta. Persoalan itu kadang-kadang datang sendiri. Tetapi ketika kita berani hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita tetap dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau orang dunia, kalau nggak punya duit nggak bisa, ya nggak bisa beli apa-apa. Memang firman Tuhan ada juga berkata, kalau nggak kerja jangan makan. Kita juga harus kerja, kita juga harus berusaha, tapi bukan mutlak itu. Mutlak harus kita mendekat sama Tuhan, kerjaan kita itu yang ngerjakan Tuhan, dibantu, diberi kekuatan. Jadi berkat itu datangnya dari Tuhan. Ada juga di Amsal berapa itu ayatnya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Makanya orang Jawa istilahnya berkata, kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala, nyungseng gak karu-karuan, tapi tetap kekurangan. Hidupnya nggak bahagia. Masih ada kekurangan. Karena apa? Manusia itu nggak pernah cukup. Selalu kurang dan kurang. Tapi orang yang bisa belajar, yang bisa mencukupkan diri. Kalau kita mencukupkan diri kita, sehingga kita tidak kekurangan apa-apa. Bisa mencukupkan diri orang kalau sudah merasa cukup, itulah kebahagiaan. Kalau orang nggak merasa cukup, kita nggak bisa bahagia. Wong ini kurang, itu kurang, apa-apa kurang, semuanya diserba kurang. Tapi kalau kita merasa cukup, terima kasih Tuhan. Cukup hari ini aku sudah makan. Besok selanjutnya urusannya Tuhan. Makanya kita itu, kalau orang sudah mengandalkan Tuhan, percaya Yesus, bergantung kepada Yesus, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus di dalam hati kita yang selalu menopang kita. Nah kalau saya dan bergembiralah karena Tuhan, ini aku bergembira, punya duit, nggak punya duit, saya bahagia. Saya bergembira karena Tuhan. Sebab buktinya sampai hari ini, saya masih hidup. Dokter boleh berkata apa saja. Dokter boleh, oh darahmu tinggi, kamu ini kapan hari kan saya sudah, secara manusia sudah nggak ada ini saya. Tapi buktinya dokter itu bisa dipakai Tuhan juga. Tapi kita juga jangan bu aminkan. Kalau ada kita di diponis dokter atau apa. Nah, saya mau dipakai itu apa namanya insulin disuntik seumur hidup kayak gitu mau apa? Gak mau aku. Wong aku punya Yesus, aku seorang pendoa, aku ini hamba Tuhan, aku putrinya. Masa Tuhan mau membiarkan saya? Orang yang beriman kepada Tuhan, Yesus betul-betul, maka Tuhan sedetik pun tidak pernah terlambat menolong. Bagi Tuhan, mau memberkati, mau mengambil, sama-sama mudah. Tinggal tangan gini aja. Sama-sama mudahnya. Karena itu kita jangan ngeremehin Tuhan. Jangan sok mengeluh. Banyak bersyukur keadaan apapun Tuhan, terima kasih. Aku kuat karena Tuhan, aku bisa karena Tuhan. Biarlah kita terus bergembira karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kita apa yang diingini hatimu. Ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan